Ya, salam Just Talk. Kembali lagi gue mau bahas 3 pertandingan Chelsea, Liverpool, City. Gue nonton 3-3-nya. Jelas nggak bisa terlalu fokus. Seperti kalian lihat, ini sudah terang. Gue nggak ngerti jam berapa, jam 6-an kalau nggak salah ini. Ya, jam 6 kurang sedikit. Gue mau bahas Serie A dulu. Serie A semua menang, jadi di papan atas cukup seru. Dan Napoli seri. Napoli itu udah unggul 2-0, kena kembali. Gue gak tahu apa yang terjadi dengan Napoli. Memang Sassuolo bukan tim yang jelek, mengalahkan Milan di kandang Milan. Tapi Milan bisa revanche 3-0 lawan Genoa. Inter Juve kemarin sudah menang. Dan hanya Roma yang kalah. Oke, which is good untuk gue. Jadi di Serie A ini tetap seru. Memang pertandingan midweek ini selalu susah ya. Madrid juga menang, tapi ya nggak ada match lain, Madrid doang yang main. Jadi lebih kokoh di papan atas. Menangnya selalu tipis-tipis. Sekarang 1-0, golnya Benzema. Kita ke Liga Inggris. Liga Inggris ini ada 3 pertandingan yang gue mau bahas. Chelsea, Liverpool, dan siapa namanya, Man City. Gue mulai dari City dulu deh. Bentar, gue cek dulu pertandingannya. West Ham seri lagi by the way. City dulu. Ya, sampai gue buka datanya. City bermain 4-2-3-1. Yang bikin gue agak kaget itu Pep Guardiola komplain ya, bahwa dia tidak memiliki banyak pemain. Kevin De Bruyne nggak ada, Ferran Torres nggak ada, Grealish baru fit, Gundogan nggak ada. Jadi dia Laporte suspended, John Stones nggak ada. Jadi dia agak komplain. Tapi kalau kita lihat benchnya, ada Grealish, ada Phil Foden. Ya emang sih sisanya pemain muda semua. But anyway, Fernandinho dengan Rodri di tengah, Jesus sebagai striker. Di awal-awal Aston Villa itu dikasih napas saja nggak untuk bermain 2-0. Oke, layak, sangat layak. Cuman yang jadi masalah dengan City ini kan gue selalu bilang permainannya dahsyat. Cuman yang cetak gol itu susah. Gol pertama itu si Diaz yang cetak gol, dan Martinez kalau gue bilang harusnya bisa dapat. Gol kedua yang keren dari Bernardo Silva. Masuk ke babak kedua, Aston Villa cetak 1 gol di 47. Habis itu diserang habis-habisan. Bahkan 15 menit terakhir City itu ngandelin counter. Tapi kembali lagi, kalau nggak ada banyak pilihan pemain, berat juga. Akhirnya Grealish main gantiin Jesus. Nggak ada pergantian pemain lainnya, Grealish doang yang main. Si Phil Foden nggak dimainin, kayaknya belum fit juga. Jadi kayaknya nampaknya Pep nggak berani ngandelin pemain-pemain muda ini. Ya wajar juga, lu baru unggul 1-2 sampai menit akhir. Cuman di sini kelihatan bahwa bench yang kuat itu penting sekali untuk bisa survive di akhir musim. But anyway, babak kedua sih imbang ya kalau gue. Bahkan Aston Villa dengan fighting spiritnya harusnya bisa sedikit beruntung bisa. Tapi kalau dibilang seri pun nggak layak. City jauh lebih kuat, terutama di babak pertama. Tapi ini pertama kali gue lihat Gerrard pegang tim ya, dan itu nggak buruk-buruk amat. Beda dengan pertandingan Rangers yang gue nonton beberapa kali. Cuman kualitasnya di momen-momen tertentu mereka passingnya itu ngawur, jelek, atau kesalahan individual error ya itu distrap langsung sama City. Tapi kembali masalah jadi City ya saat itu, kalau gue bilang adalah mereka tidak punya goal getter. Itu yang jadi masalah dengan City. Permainan nggak ada masalah lah. Oke, terus kita ke Liverpool. Bentar kita cek dulu. Liverpool ini ya di DPI di mana gue bilang ya ditelan mentah-mentah. 2-0, gue bilang di DPI ya. Salah satu titik lemahnya Liverpool itu ada di Matip. Nggak jelek, tapi
kadang-kadang dibikin kesalahan, dan kebetulan kemarin dia bikin kesalahan. Golnya Gray itu berasal dari area kiri di mana Van Dijk sudah ke sana, harusnya dia cover dan dia lihat siap posisi Gray di mana. Kejauhan, dikasih trupas, Alexander Arnold telat, masuk ke dalam, gol 2-1. Cuman habis itu ya selesai. 2 gol dari Salah, counter attack. Golnya Jota keren banget. Golnya Henderson juga luar biasa dari lini kedua. Nah, ini yang gue bilang Liverpool sulit di bendung, karena mereka itu nggak butuh banyak peluang. Kalau dari sisi permainan itu City lebih bagus. Bahkan Everton juga yang bikin gue bingung. Ya ini intermezzo sedikit. Menit 20 pada saat ketinggalan 2-0, fans Everton udah keluar stadion beberapa. Kardus. Tapi kembali lagi ke match, Everton ini nendang. Cuman ya Everton is still Everton, nggak jauh beda sama Aston Villa. Levelnya seperti itu. Di momen-momen tertentu mereka membuat kesalahan. Nah, kesalahan ini dihajar abis. Golnya Salah itu kan salah Coleman kalau nggak salah, terus apa. Anyway, Liverpool layak menang. Kembali mereka cetak banyak gol. Kali ini 4 gol dan ya bisa dibilang sulit dibendung. Kalau gue bilang Liverpool ini siapa? Nggak harus dari sisi permainan. Yang membuat Liverpool dahsyat itu efektivitasnya tinggi sekali, luar biasa. Tapi kembali lagi, kalau Afrika Cup jadi berjalan, Mane dan Salah cabut, gue pengen lihat solusinya dari klub apa. Mungkin they still win the game, tapi efektivitasnya tidak setinggi ini. Tapi itu ntar kita lihat lagi. Terus kita jadi Liverpool sangat layak menang. Mau derby nggak derby kagak ngaruh. Everton ini ya enggak lah, di bawah itu masih level papan tengah lah. Levelnya seperti gue tadi bilang Aston Villa. Watford ini berada di papan bawah, tapi Chelsea kesulitan menang. Kenapa kesulitan? Kalau kita lihat line up-nya waktu dibanding MU, Havertz, Pulisic, Mason Mount jadi starter, itu udah berbeda, oke? Bukan Werner, Odoi sama Ziyech, 3 udah beda. Aspi gantiin Reece James, Alonso tetap main. Di tengah Jorginho diganti Saul Niguez. Di belakang Thiago Silva digantiin Christensen, Chalobah sama Rudiger. Bermain awal-awal udah kesulitan ya. Gue selalu bilang, gue tidak melihat ini gue bilang kesalahan Tuchel yang berkali-kali dia rubah, yaitu dia bermain dengan 3-4-3 tapi dia tidak punya kualitas pemain seperti untuk bermain 3-4-3. 3-4-3 itu kan gue selalu bilang rentannya itu di 4 di tengah, terutama di tengah, karena di tengah ini harus bisa bertahan dan menyerang. Si Loftus-Cheek itu bukan box to box, dan kelihatan golnya dari Watford itu salah dia, oke? Walaupun habis itu diselesaikan. Kalau dari sisi permainan di babak kedua Watford bisa ngimbangin, mungkin secara 90 menit Chelsea layak menang. Tapi caranya ini bener-bener kalau gue bilang nggak banget. Saul Niguez ancur-ancuran. Di babak kedua masuklah siapa namanya Thiago Silva. Thiago Silva masuk dengan Christian Chalobah, itu main 4 defender, praktis 4 defender dengan walaupun pemain kayak Rudiger, Christensen juga ikut ke depan. Sampai menit ke 60 baru Chalobah ganti Ziyech masuk. Oke. Nah, disitulah mulai berjalan. Kenapa? Mereka praktis Loftus-Cheek itu menjadi DM doang, satu-satunya DM, karena Saul Niguez kan udah out. Dirubah lagi, Aspi keluar, si Lukaku masuk. Jadi bermain dengan 3-5-2 jauh lebih berjalan daripada dengan 3-4-3. Kenapa?
Pulisic digeser ke kanan, posisinya Aspi, jadi ada Alonso sama Aspi di tengah. Loftus-Cheek jadi DM doang, dan di depannya ada Ziyech sama siapa namanya, Mount, ya, sama Mason Mount. Triangle itu di depan itu jauh lebih berjalan, karena di depan ada Lukaku dan Havertz. Jadi Havertz nggak sendirian lah, kasarnya begitu. Bebannya tidak hanya di Havertz. Havertz memang agak turun, jadi ini udah berkali-kali dilakukan oleh Tuchel. 3-4-3 bermain dirubah jadi 3-5-2. Nah, so far so good. Tapi sampai kapan lu mau merubah sistem pada saat nggak jalan? Kenapa kalau lu udah tahu sistem 3-4-3 pemain lu tidak sesuai, tidak dirubah dari awal? Di sini lucknya itu berada di pihak si Tuchel. Kalau gue bilang nggak bisa kayak begini terus. 3-4-3 kalau ada Kovacic, ada Jorginho, ada Kante, fine, nggak ada masalah, karena mereka memang kuat di apa namanya, pegang bola, dribbling, timing, visi dan lain-lain. Cuman Saul Niguez, Loftus-Cheek, dia kepedean Tuchel ini. Kalau dia teruskan kayak begini, believe me, mereka akan kehilangan poin. Sementara di atas ini ketat. Jadi gue nggak tahu apa yang dilakukan. Apakah tetap bermain 3-4-3 menurunkan 2 pemain ini, atau pada saat minimal Kovacic sama itu nggak ada, selesai. Mending main 1 DM dengan 2 playmaker yang di depan atau attacking midfield yang bisa pegang bola juga. Dan Ziyech itu lagi on fire, cetak gol kedua. Passingnya juga ke Havertz, itu udah end passing keren banget, salah dikontrol. But anyway, ini pelajaran buat si siapa namanya, Tuchel, dimana nggak bisa kepleset lagi. Selisih cuma 1 poin, nggak usah kalah seri aja udah kesalip, karena Liverpool sama City lagi on fire. Ini yang membuat papan atas di PL3. Besok kita lihat Arsenal. Nggak ada banyak match lain kalau nggak salah ya, mungkin kita lihat. Kalau seru gue bikin video khusus buat Arsenal MU. Thanks for watching.